Bab 1052. Di dunia ini kenapa harus ada Kazulou dan warrior yang pendekar suci? Kazulou adalah pendekar suci. Semua orang kota Yunxiao pun tercengang. Di Qingzhou, setiap pendekar suci harus melatih ribuan tahun baru akan berhasil. Meskipun murid yang paling berkata, juga setidaknya harus melatih ratusan tahun. Tapi Kazulou barulah berusia 20-an tahun. Cuma hanya ada satu penjelasan. Pendekar suci bawaan lahir. Kazulou adalah pendekar suci bawaan lahir. Saat ini, kota Yunxiao pun bersorak, terutama rakyat asli kota Yunxiao dan pendekar hitam istana Yunxiao. Saat ini, mereka bersorak bahagia. Pendekar suci, haha. Ketua muda adalah pendekar suci. Ini adalah pendekar suci pertama berusia di bawah 30 tahun dalam sejarah Qingzhou. Tak menyangka ketua muda menyembunyikan begitu dalam. Pendekar suci bawaan lahir. Cekak, sekarang semua prestasi warrior yang sudah tidak ada bermakna di depan ketua muda. Warrior yang di depan ketua muda bagaikan sebutir debu. Hanya saja orang kampung yang tidak tahu muncul dari mana, yang berhasil membunuh beberapa orang, memiliki sedikit kemampuan sudah mengira dirinya tak terkalahkan. Orang sepertinya sangat lucu dan kasihan. Dia pernah membunuh pendekar suci. Berdasarkan info yang aku dapat, ketua muda juga pernah membunuh pendekar suci. Sekarang, ketua muda sudah menjadi pendekar suci. Warrior yang masih ingin menantang ketua muda. Jangan mimpi. Aku berani menjamin, sekarang ketua muda ingin membunuhnya, hanya memerlukan 10 kali serangan atau lebih sedikit lagi. Di langit, Raja Rubah menggeleng kepala dan berkata, sudah tahu siapa yang akan menang. Di dunia ini kenapa ada Kazulou dan warrior yang? Ini adalah ketidakkeberuntungan warrior yang juga hidup di Qingzhou bersama Kazulou. Di sisi langit satunya, melihat Kazulou sudah tidak menyimpan kekuatan dirinya, ekspresi Wuchen mereka pun sangat jelek. Warrior yang bisa membunuh pendekar suci, tapi ini juga harus melihat siapa lawannya. Kazulou belum mencapai level suci, warrior yang sudah tidak bisa mengalahkannya. Sekarang, Kazulou sudah mencapai level Skui, warrior yang bukan lagi lawannya. Harus mengorbankan segalanya untuk melindungi warrior yang, ujar Wuchen. Mendengar ini, 6 orang yang ada di belakang Master Gu pun mengangguk kepalanya. Di bawah panggung bertarung. Melihat Kazulou adalah pendekar suci, warrior yang pun kaget. Dia juga tak menyangka Kazulou adalah pendekar suci. Pendekar suci memiliki kekuatan super, bisa menggerakkan energi spiritual langit bumi untuk memenuhi diafragma dirinya. Selain itu, pendekar suci juga bisa menggerakkan aura langit bumi untuk melawan musuh. Intinya, domain pedang dan jiwa pedang alam ketiadaannya sekarang sudah tidak begitu bisa menekan lawan. Selain itu, setelah mencapai pendekar suci, bisa mendalami berbagai macam kekuatan supranatural yang berhubungan dengan pendekar suci. Intinya, kekuatan Kazulou sekarang pasti lebih kuat 10 kali lipat ke atas dari sebelumnya. Di kejauhan, Kazulou menghirup napas dalam-dalam, lalu mengayunkan tangan kanan, seketika langit pun mulai melengkung. Kazulou dengan puas melihat tangan kanannya dan berkata, benar-benar kekuatan yang membuat orang terlelap di dalamnya. Setelah berkata, dia memandang warrior yang dan berkata, warrior yang, aku beritahu padamu, kamu sekarang seberapa lemah. Setelah berkata, tangan kanannya menghantam ke arah warrior yang. Mendadak muncul telapak berwarna hitam yang menghantam ke arah warrior yang.
Teknik pemusnahan laksa makhluk. Teknik pemusnahan laksa makhluk ini lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kecepatan juga sama. Kali ini, warrior yang masih belum bereaksi, telapak tangan hitam sudah muncul di depan warrior yang. Boom! Semua orang melihat warrior yang langsung terpelanting ke belakang. Tapi langsung tertahan oleh perisai dimensi yang baru dibuat senior berjubah hijau. Buff. Warrior yang menabrak perisai dimensi, membuat dimensi bergetar. Warrior yang memuntahkan darah dan terjatuh di pinggiran panggung. Saat ini, pakaian di badannya sudah lenyap, di dadanya ada sebuah telapak tangan hitam. Bekas telapak ini sangat mendalam, bisa dikatakan telapak hitam ini sudah menebus dada depannya. Tidak hanya demikian, telapak hitam ini masih terus meresap ke dalam dadanya. Untuk saja ada pemulihan energi ungu, membuat luka tidak menjadi lebih lebar. Melihat warrior yang hanya terkena satu serangan terluka parah, semua pendekar hitam Sekte Suci Awan pun kembali bersorak. Sudah lihat. Warrior yang merupakan kader jenius nomor 1 wilayah selatan pun tidak sanggup menahan serangan ketua muda kita. Haha. Ketua muda sekarang sudah termasuk menindas orang lemah. Tapi juga tidak boleh menyalahkannya, siapa suruh kader jenius nomor 1 wilayah selatan begitu lemah. Sudahlah, pertarungan ini sudah tidak ada maknanya. Omong-omong, kalian bilang warrior yang apakah akan mengaku kalah? Aku merasa dia kemungkinan besar akan mengaku kalah. Jika dia mengaku kalah, ketua muda mungkin tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun ketua muda juga bukan orang sekejam itu. Warrior yang adalah kultivator pedang, tidak mungkin mengaku kalah. Jika dia mengaku kalah, mungkin bisa bertahan hidup. Tapi kehidupan ini sudah termasuk hancur. Di panggung, Kazulo tidak terus menyerang. Dia memandang warrior yang dan berkata, "Warrior yang, kamu adalah seorang jenius, aku cukup suka padamu. Jika kamu bersedia tunduk padaku, mengikutiku, aku tidak akan membunuhmu. Warrior yang kamu harus mengetahui, tunduk pada aku bukanlah penghinaan bagimu." Warrior yang melihat luka yang hampir selesai dipulihkan oleh energi ungu di dadanya, lalu menengadah kepala melihat Kazulo dan berkata, "Kamu merasa kamu sangat hebat." Kazulo pun tersenyum, "Semua master termasuk pendekar suci di Kingsu, yang bisa mengalahkanku tidak lebih dari 3 orang. Warrior yang tidak peduli kamu mau mengakuinya atau tidak. Sekarang kita bukan berada di level yang sama." Warrior yang tersenyum tipis dan berkata, "Apa yang kamu katakan benar, kita bukan berada di level yang sama." Selesai berkata, senyuman di wajah warrior yang pun hilang. "Aku tidak pernah menganggap sebagai lawan serius. Jangan banyak basa-basi lagi, ayo satu tinjuan menentukan kalah menang." Selesai berkata, warrior yang langsung menghilang. Dan saat muncul kembali sudah berada di atas kepala Kazulo. Semua orang melihat warrior yang meninju ke arah Kazulo. "Kekuatan lumayan, tapi kekuatan fisikmu sekarang masih termasuk lemah di depanku. Kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya." Kazulo selesai berkata dan ingin menyerang. Di saat itu pula, terdengar suara teriakan cemas dari istana Yun Xiao, "Cepat mundur." Kazulo pun terkejut mendengar suara ini, karena ini adalah suara ayahnya. Apakah tinjuan warrior yang ini ada yang berbeda? Sudah tidak sempat banyak berpikir, karena tinjuan warrior yang sudah tiba di depannya. Karena teriakan sang ayah, Kazulo juga tidak berani meremehkan musuh, kembali mengeluarkan teknik pemusnahan laksa. Semua orang melihat tinjuan warrior yang menabrak telapak tangan hitam.
Hal yang terjadi selanjutnya membuat semua orang langsung berdiri diam di tempat. Karena telapak Kazulou bagaikan air berjumpa dengan minyak panas, seketika hilang tanpa jejak. Kazulou pun ketakutan dan kaget. Hukum naluri memberitahunya, saat ini sangat berbahaya. Namun dia tidak bisa melakukan pilihan yang paling tepat baginya. Dalam keadaan ini menandakan sudah tahap mematikan. Tahap mematikan. Kazulou pun terkejut, di masa krisis ini, dia tidak bisa mengandalkan hukum naluri lagi. Seketika aura pendekar suci dalam tubuh meledak keluar. Menyilangkan sepasang tangan menahan tinjuan warrior yang. Boom! Terdengar suara ledakan yang super kuat. Warrior yang sebagai titik pusat, permukaan tanah di sekitar mulai ambruk, hingga menyebar ribuan meter. Semua orang di kota Yunxiao pun terkejut dan ketakutan. Tatapan mata senior berjubah hijau juga sangat kaget, dia juga tak menyangka warrior yang memiliki tenaga tinjuan sekuat ini. Satu tinjuan ini, dirinya juga tidak percaya bisa menahannya. Di saat permukaan tanah ambruk terus merambat ke sekitar, seorang senior berambut putih muncul. Senior berambut putih ini mengayunkan tangan kanan dengan santai, seketika permukaan tanah pun menjadi normal. Saat ini, panggung yang sudah ambruk, semua orang pun melihat warrior Yang dan Kazulou. Saat ini, sepasang lengan Kazulou sudah putus, dia duduk lemas di tanah. Di lehernya ada sebuah pedang yang menodong, orang yang menodong adalah warrior Yang. Kazulou kalah. Semua orang pun membatu, terutama pendekar hitam sekte suci awan. Muka Kazulou sangat pucat, sama sekali tidak percaya. Di langit, Raja Rubah dan Raja Singa Iblis juga sama seperti Kazulou, sama sekali tidak percaya. Kekuatan dia waktu itu, setidaknya meningkat 30 kali lipat. Dia bisa mengendalikan kekuatan sampai tahap seperti ini. Orang ini, sangat menakutkan. Raja Rubah pun mengangguk kepala menandakan dia juga setuju. Di sisi langit lainnya, Wuchen mereka akhirnya menghela napas lega, tetapi, beberapa saat kemudian ekspresi mereka kembali menjadi serius. Karena saat ini, jika warrior yang membunuh Kazulou, maka masalah ini akan menjadi lebih susah untuk diselesaikan. Di panggung, warrior yang memandang senior berambut hitam yang terbang di udara dan berkata, "Aku ingin berjumpa dengan Irene An." "Bagaimana juga aku tidak mau," ujar senior berambut putih. Krut. Kaki kanan Kazulou langsung dipenggal. Kazulou hampir menjerit, tapi dia masih bisa menahannya. Senior berambut putih menyipitkan sepasang mata, tatapan dipenuhi niat membunuh. "Perlukah aku bilang 2 kali?" Warrior yang menatap senior berambut putih. Melihat warrior yang cukup lama, senior berambut putih berkata, "Bawa Irene An kemari." Tidak lama kemudian, Irene An pun muncul di depannya. Tapi Irene An bukan berjalan keluar sendiri, melainkan duduk di atas kursi roda. Yang paling penting, sepasang lengan Irene An sudah tiada. Warrior yang pun terdiam. 1 detik kemudian, warrior yang mengangkat Kazulou ke depan Irene An, mengayunkan tangan kanan, seorang bayangan hitam muncul dan menahan Kazulou. Dia berjalan ke depan Irene An, saat ini Irene An juga sedang melihatnya. "Kamu sudah datang," ujar Irene An. Warrior yang tidak berbicara, jongkok di depan Irene An, mengulurkan tangan dan diletakkan di kaki Irene An. Beberapa saat kemudian, dia memejamkan mata dan berkata, "Tangan putus, aliran nadi di badan hancur." Beberapa saat kemudian, dia membuka sepasang mata, melihat Hanamu yang ada di samping Irene An dan berkata,
kamu bilang, dia akan baik-baik saja. Kamu bilang. Hanamu menundukkan kepala, diam sejenak lalu berkata, dia memiliki badan yang spesial, cocok untuk pelatihan Kazulou yang memerlukan energi hitam iblis. Tapi, dia tidak menyetujuinya, hampir membunuh Kazulou. Jadi, ayah Kazulou, Rikilou pun memenggal sepasang tangan dan saluran nadi, memaksa menarik keluar bibit energi hitam iblis yang cocok dengan Kazulou. Hari ini adalah hari matang bibit energi hitam iblis yang ada di badannya dan badanku. Jika kamu tidak datang, aku dan dia akan dijadikan tungku pelatihan untuk Kazulou. Setelah berkata, Hanamu pun berhenti sejenak dan lanjut berkata, energi hitam iblis dingin dan beku, pun melukai inti jiwa, tidak akan bisa hidup lewat dari hari ini. Bisa berjumpa denganmu sudahlah cukup, ujar Irene An sambil memandang warrior yang. Warrior yang memejamkan mata, beberapa saat kemudian baru membuka mata, mengulur tangan mengelus pipi Irene An, tersenyum berkata, ayo kita pulang. Bersambung.